Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat Jaskar, kembali di akun YouTube saya Jaskar Project. Nah, sekarang kita berada di Puri Anom, langsung dengan tokoh Puri Anom, Turah Panji tepatnya. Bagaimana kabarnya Turah? Baik. Baik, kegiatannya selama corona ini? Ya, kita tetap beraktivitas seperti biasa. Cuman tetap menjaga prosedur COVID. Ya, karena kan kalau tidak keluar susah juga. Ya, karena aktivitas kalau berhenti total, ya sudah juga kita. Ya. Nah, Niki, dari teman-teman kan beberapa ada menitip pertanyaan mengenai sejarah Puri Anom. Ya. Karena kan kalau lihat sejarah Puri, setiap ada Puri pasti memiliki sebuah sejarah. Nah, dan teman-teman tuh pengen tahulah semua sejarah, termasuk sejarah Puri Anom ini gitu. Ya. Nah, coba jelaskan sejarah Puri Anom. Jadi baik. Jadi kalau kita bicara tentang Puri Anom ini, saya ingin bicara sedikit dari awal. Ya kan, di asal mulanya kita kan semua ini adalah dari adanya ekspedisi Majapahit ke Bali pada tahun 1343 yang dipimpin oleh Gajah Mada dan kami Ali Dharma dan Ali Kencang. Nah, setelah Bali berhasil dikalahkan pada tahun 1343, lalu kami Sunan Pogron dan Utara Ali Kencang ditempatkanlah di Tabanan untuk menguasai daerah Tabanan. Kemudian awalnya dulu di Buahan, di sana pertama itu di Buahan. Generasi ketiga kemudian dipindahkanlah ke Tabanan, yang lokasinya berada di Gedung Mariu itu. Nah, kemudian pada saat pemerintahan Ida Igusti Ngurah Agung, Ida Igusti Ngurah Agung Tabanan itu raja yang ke-19, beliau mempunyai dua orang putra yang masih muda. Dan dua putra itu kemudian ditempatkanlah di Puri Anom sebelah istana yang utama, kan. Nah, dulu sebelum Puri Anom ini, Puri ini bernama Puri Mas. Jadi Puri ini juga dulu adalah istananya Raja Pemade Igusti Ngurah Anom. Jadi mungkin juga itu menyebabkan Puri ini masih disebut sebagai Puri Anom. Nah, Puri ini luasnya sekitar 2,5 hektar. Itu terdiri dari beberapa pelemahan. Yang pertama adalah ada Bencinga, itu ditandai dengan adanya pohon beringin itu. Kemudian masuk pelemahan kedua ada Aca Saji. Aca Saji ini ditandai dengan dua gerbang Apit Surang ya. Apit Surang, yang satu menghadap ke timur, satu menghadap ke utara. Setelah Aca Saji itu kalian masuk ke Kori Agung menuju ke Balai Kembar. Balai Kembar ini adalah balai untuk tempat pengambilan tingkat utama, yaitu Ngasti Beda. Dari Balai Kembar kemudian masuk dari Kori Agung. Di tempat ini adalah namanya Tandakan. Tandakan ini adalah semacam dulu tempat untuk menerima tamu, guest house. Jadi bangunan ini sebenarnya guest house. Tercatat yang terakhir menginap di sini adalah Raja Gianyar. Sebelum terjadinya perebutan, beliau sempat ke Tabanan. Beliau menginap di gedung ini. Jadi gedung ini cukup bersejarah. Nah, kemudian setelah Tandakan ini ada Saren Agung. Nah, kita ada dua Saren Agung. Itu Saren Agung, Saren Kangin dan Saren Tengah. Karena dulu putra raja itu yang dimasukkan lagi ke bekas Puri Mas ini ada 2 orang. Kemudian setelah Saren Agung baru ada Pakraman. Dan setelah Pakraman ada Pakandelan. Nah, kalau Pakraman ini sekarang dipakai untuk tempat keluarga Puri. Kemudian Pakandelan itu adalah orang-orang kepercayaannya Puri. Jadi andel-andel lah namanya Pakandelan, dari andel-andel atau orang-orang kepercayaannya Puri. Nah, sehingga syukur sekali bahwa arsitektur atau Astaghfirullahaladzim Rosali di Puri Anom ini masih termasuk yang masih utuh. Nah, jadi kan yang melihat dari awal sampai akhir di belakang ini kesan Puri ini klasiknya itu masih kental ya. Nah, untuk Nikom
untuk pembiayaan dan terus untuk bersih semuanya tuh sini nggak ya nanti gimana? Jadi gini, kalau zaman dahulu kita ada pengayah banyak Iya, sekali. ya. Tapi setelah zaman modern tentu ekonominya berbeda. Ya. Jadi orang harus bekerja. Nah, kemudian Puri ini sempat sepi karena penduduknya hampir tidak ada. Rata-rata sementara Puri itu tinggalnya di Denpasar. Ya. Ayah juga nggak ada, jadi tempatnya sepi, kurang terawat. Nah, akhirnya pada tahun 2015 kira-kira itu saya kemudian merenung gitu, kemudian mendapat semacam ide bagaimana kalau Puri ini kita rawat. Untuk merawat itu kan tidak hanya merawat secara fisik, tapi juga secara jiwanya harus dibangun lagi. Dan salah satu jadi gini, kalau dulu Puri itu kan yang pusat segalanya tuh, pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat seni dan budaya. Nah, sekarang pusat pemerintahan dan pusat ekonomi sudah pemerintahan sudah ada, ekonomi sudah di publik itu sudah ekonomi berbeda. Nah, jadi tinggal kita masih punya potensi di bidang seni dan budaya. Nah, sehingga itu yang kemudian saya pikir Puri ini harus mempunyai manfaat, kan, supaya tidak hanya menjadi sekedar bangunan kuno yang tidak terurus. Nah, sehingga kita kembalikan lagi fungsi Puri ini sebagai pusat seni dan budaya. Dari sana saya 2015 itu saya kumpulkan nih anak-anak muda seluruh Tabanan, dari Tabanan, dari Penopel, dari Kerabitan, dari mana-mana. Kemudian kita sepakat dengan anak-anak muda ini membuatlah forum, namanya Forum Pelestari Budaya Tabanan. Nah, Forum Pelestari Budaya Tabanan ini kemudian kita mengumpulkan bakat-bakat seni lah di anak-anak. Nah, itu ada yang berbakat di seni musik, ada yang seni tari, ada yang menyanyi, kemudian ada yang melukis gitu. Tapi kita sepakat bahwa kita akan konsentrasi pada kesenian yang klasik, yang tradisional. Untuk di luar segala kegiatan itu diadakan di Puri tapi di luar itu. Di Puri. Oh, di Puri deh. Biar kita juga biar orang-orang tuh tahu juga seni dan semuanya semua tahu. Nah, ini juga tuh mungkin ada beberapa teman juga ngirim setiap pertanyaan kan, soalnya kan Puri ini kan sudah terbuka untuk anak-anak. Nah, jadinya ada beberapa teman bertanya kan pemanfaatan Puri bagi anak muda, di mana di sini saya lihat banyak anak muda diberikan ruang dan fasilitas kegiatan, khususnya kegiatan saya seperti podcast ini. Nah, pertanyaan saya, apa mendasari Puri Anom selalu memberikan ruang untuk anak muda? Ya itu. Jadi itulah sebenarnya yang tadi itu, bahwa kemudian kami bertekad bahwa kita akan mengembalikan Puri sebagai pusat seni dan budaya. Gitu. Sehingga kami memberikan dengan segala keterbatasan yang ada, kita bukalah Puri ini untuk aktivitas seni dan budaya, khususnya untuk anak-anak muda. Kenapa saya pilih anak-anak muda? Karena anak-anak muda itu yang besok ke depan akan menjadi penerus kita lah. Kalau kita berbicara tentang Tabanan, ya penerus Tabanan ini. Sehingga dari usia dini kita tanamkan jiwa kecintaan terhadap seni dan budaya itu. Di sini ada dulu Sekegong itu masih kelas SD, SMP gitu. Jadi ada dulu yang masih SMP, sekarang sudah tamat kuliah, sudah jadi sarjana. Itu dari awal dia ikut di sini. Gitu. Nah, bahkan dari kegiatan aktivitas Forum Pelestari Budaya ini, kemudian muncullah banyak sekali anak-anak yang berkecimpung di sini itu mempunyai sanggar-sanggar seni sendiri. Ada yang beraktivitas di Kediri, ada yang di Margo, ada yang di Kerabitan, ada yang di Tabanan. Banyak sekali. Pada saat awal kami melakukan kegiatan di sini tahun 2015 itu, kami tidak punya Sekegong. Sama sekali kan ada Sekegong. Jadi pada saat mereka nari, kita pakai tip pakai CD lah ya. Nah, sekarang kita sudah punya Sekegong 5 Sekegong, kemudian ada sekotek-tekan, ada sanggar tari di mana-mana. Semua idenya dari sini. Bakatnya ya bakat mereka lah, mereka yang punya bakat. Tapi pemantiknya waktu mereka di sini berkumpul, karena anak-anak muda kan begitu, kalau mereka berkumpul, kemudian mereka beraktivitas, otomatis di sana ada kompetisi. Dan syukurnya kompetisi yang terjadi ini adalah kompetisi yang sehat,
Jadi mereka berkompetisi untuk membuat sanggar-sanggarnya sendiri-sendiri. Tapi ini menarik gitu kan. Dia melihatkan kebanyakan puri itu tertutup, tidak bisa sembarangan orang masuk. Kalau di sini saya lihat anak-anak muda itu dan puri ini welcome untuk kedatangan anak muda. Nah, apa sih inspirasi dari Turah mengizinkan anak-anak muda ini gampang welcome untuk ke puri ini? Jadi itulah bahwa tentu kami ingin mengembalikan puri itu sebagai pusat budaya, ya kan? Dan tentu di puri ini kan luas ini. Ada beberapa bagian-bagian dari puri ini yang memang bisa dipergunakan untuk publik. Ya, jadi kami persilahkan pakai dari Ancak Saji, dari Bencinga, Ancak Saji, Bali Kembar dan Tandaan ini untuk digunakan sebagai publik activity gitu lah. Nah, setelah dari sini ada Saren Agung, Pekeraman itu sudah menjadi ruang private-nya. Jadi bersyukur jadi zaman dahulu mungkin leluhur itu sudah mendesain puri itu bahwa ada sebagian yang memang bisa dipakai untuk diakses oleh publik, ada memang sebagian tempat yang memang untuk privasinya keluarga puri. Nah, inilah yang kita manfaatkan. Jadi kalau orang tidak mengerti mungkin akan tengah ngawak gitu lah. Maksudnya tadi kemas tapi kalau kita pelajari kemudian memang ada ruang-ruang memang yang bisa dipakai oleh publik. Itulah yang membuat saya kebetulan yang memang sangat concern dengan budaya ini, membuka puri ini supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Poinnya di sana, saya tidak ingin puri ini menjadi sebuah bangunan tua yang kemudian suatu saat kan bangunan itu pasti bisa rusak karena tidak terpakai menjadi rusak dan tidak ada yang tahu. Tapi dengan kita buka puri ini jadi terjaga secara soul-nya, jiwanya terjaga. Kemudian otomatis karena banyak aktivitas, otomatis juga fisiknya kita jadi terawat. Ini juga Turah, apakah nanti dengan kedatangan banyak anak muda, apakah Turah dan takut nanti puri dan kesakralan dan di sininya menjadi hilang. Soalnya kan ada kesan klasiknya ini. Ketika anak muda dikasih ke sini semua, apakah ada kerusakan? Ya, jadi itu kan tergantung dari aktivitas apa yang dilakukan, ya kan? Kalau di sini aktivitasnya rock nggak cocok, sehingga kalau seandainya ini dilakukan aktivitas budaya, justru menurut saya taksu puri itu tambah terjaga, tambah bangkit. Jadi di sini kan sehingga kami itu memberikan ruang pada anak-anak muda untuk beraktivitas budaya yang klasik. Jadi mereka menari, main go, kemudian calon arang. Kemudian terbentuk dari situ juga kami membuat anak-anak muda kemarin membuat tarian Sanghyang Jara, Sanghyang Nendari. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang budaya yang berjiwa spiritualnya tinggi. Sehingga taksu puri ini otomatis main lagi gitu. Itu kalau tidak ada kegiatan, lama-lama taksu puri akan meredup kalau tidak ada kegiatan budaya. Tapi kan saya lihat kebanyakan puri itu tidak terbuka seperti ini, dan gimana ya juga untuk kesana pun fasilitas susah. Kalau di sini terus terang kalau saya kesini itu fasilitas semua dilayani, dah makan juga ini itu semua dilayani. Itu kok membedakan puri sini dan puri yang pernah saya datangi seperti itu. Ya mungkin karena kebetulan di sini sudah kemudian terbentuk polanya seperti itu, sehingga karena kemudian puri ini menjadi terbuka untuk kegiatan budaya, sehingga kami akan mensupport apapun kegiatan budaya yang bagus. Jadi tadi sekarang ini kan membuat konten-konten tentang budaya, tetapi kami akan support. Mungkin kami tidak bisa mensupport berupa uang tapi berupa waktu, berupa tempat, dan sekedar kopi, sekedar makan, kami cukup bisa. Karena dari aktivitas budaya ini, kami juga mendapat keuntungan secara finansial. Kita ada beberapa kegiatan-kegiatan yang komersial. Jadi di Puri ini ada 2 kegiatan. Satu kegiatan yang bersifat non komersial dan kegiatan yang komersial. Salah satunya adalah kita membuka ruang Puri ini sebagai tempat untuk pre-wedding.
di tempat ini tidak semua bagian puri bisa dipakai untuk prewedding. Karena ada beberapa yang masih sakral dan private ya. Nah, untuk daerah yang beberapa pelemahan ini memang bisa dipakai prewedding. Kenapa kita izinkan pakai prewedding? Karena gini, saya khawatir gitu. Puri ini suatu saat siapa tahu ada gempa bumi sesuatu yang besar ya. Kemudian puri ini ambruk dan kita tidak bisa lagi membangun bangunan yang, kalau membuat bangunan yang baru dan mewah mungkin kalau ada uang bisa. Tapi membuat bangunan dengan nilai sejarah seperti ini dan klasik ini kan tidak mungkin lagi. Sehingga kenapa saya buka untuk fotografi, karena supaya puri ini terdokumentasi secara publik di semua orang. Kalaupun sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, paling tidak itu dokumentasinya sudah akan ada di mana-mana dan bisa dikenang oleh banyak orang. Ya, itu penting dikenang gitu. Ya, itu harus misalkan kalau nanti saya juga setting beberapa tempat ini bahwa puri ini juga punya ini kan bagus buat jadi. Jadi nanti untuk yang melihat channel saya juga tahu bahwa di puri itu terdapat ini seperti ini dan di sini welcome untuk anak muda seperti itu. Untuk kegiatan budaya kita sangat. Jadi kami keluarga besar di Puri Anom Tabanan sudah bertekad untuk kami akan mensupport ke segala sesuatu yang berkaitan dengan seni dan budaya. Itu sudah merupakan tekad keluarga besar Puri Anom. Apa sih harapan kedepannya Turah untuk Puri ini? Jadi harapan saya ke depan begini, untuk anak-anak muda khususnya, bahwa di Bali ini khususnya umumnya dan Tabanan ini pada khususnya, bahwa kita mempunyai sebuah harta yang tidak ternilai harganya, itu yaitu adalah budaya seni dan budaya yang sangat indah dan alam yang sangat subur. Nah, dua kekuatan itu harus kita jaga. Ya, kan dua harta itu kalau kita lalai itu kan bisa hilang. Ya. Jadi harapan saya pada seluruh anak muda yang ada di Bali dan di Tabanan agar selalu mencintai budaya dan ya. Kalau saya di Tabanan ini, saya ingin anak-anak muda itu terlibat dalam dua hal, yaitu di bidang culture dan agriculture, yaitu di bidang budaya dan pertanian. Ya. Jadi sebenarnya budaya dan pertanian itu di Bali itu adalah dua hal yang istilahnya bonding itu yang terkait, saling mengikat. Budaya Bali ini adalah budaya agraris, ya. Dan agraris itu bukan hal yang kuno. Budaya ini bukan hal kuno. Sekarang kalau kita lihat ke orang-orang di luar negeri, di Eropa itu, mereka justru kembali concern pada budaya dan pertanian. Ya. Kalau kita ke luar negeri ya, di Belanda atau apa, itu pertaniannya itu diperhatikan luar biasa. Gitu. Nah, di sini juga kenapa Turah tuh lebih konsep ke seni dan budaya itu? Kenapa nggak yang lain seperti itu? Ya itu karena saya meyakini bahwa modal dasar manusia Bali itu adalah budaya. Kekuatan manusia Bali itu ada pada budaya. Kalau kita tahu apa namanya itu Avenger gitu kan? Ya. Itu orang Bali itu super power itu ada pada budaya. Nilai jual orang Bali itu budaya. Itu kekuatan utama dari orang Bali itu adalah seni dan budaya. Jadi kalau kita konsentrasi untuk mengembangkan seni dan budaya, konsentrasi mengasah kemampuan kita dalam bidang seni dan budaya, saya yakin Bali dan manusia Bali itu tetap menjadi orang yang unggul. Kenapa seluruh dunia berpaling ke Bali? Kenapa seluruh dunia ingin datang ke Bali? Budaya. Karena kita punya budaya dan seni yang tidak ada duanya tuh, hanya ada di Bali seni dan budaya ini. Itu sangat bagus juga. Ketika anak muda ini mulai melupakan budaya sendiri, tapi di Puri Anom ini lagi mau membangkitkan kembali budaya. Saya khawatir gitu loh. Saya ada kekhawatiran dengan kemajuan teknologi ini, kita kan bisa mengakses informasi di seluruh dunia. Kita dari YouTube kita bisa menonton seluruh dunia hanya dari handphone saja. Saya khawatir kemudian anak-anak muda merasa bahwa apa yang mereka punya tidak bagus dan mereka mengejar budaya lain, kayak ada K-pop, gitu kan? Ada K-pop, kemudian ada budaya
apa istilahnya di Amerika itu hip hop, hip hop ya. segala macam lah. Ya. Semua budaya intinya pada intinya adalah bagus, tapi jangan sampai kita terlena merasa bahwa budaya lain itu bagus sekali sampai kita malu dengan budaya sendiri. Nah, justru sebaliknya mereka itu di luar negeri itu semua pingin sekali berbudaya seperti orang Bali gitu. Nah, itu yang ingin saya apa istilahnya anak muda itu kita berikan semangat seperti itu. Jadi bagus itu ketika anak muda ini terlalu terlena dengan teknologi Ya. dan tidak adanya interaksi di antara mereka. Nah, di sini Puri itu menyediakan tempat interaksi jadinya. Ya. Tempat berkumpul untuk anak muda untuk mengeluarkan entah pendapatnya, seninya, budayanya, semua difasilitasi di sini juga. Ya. Nah, untuk ini juga Turah, pesan terakhir yang menonton podcast yang ini, pesan Turah untuk anak muda. Anak muda. Jadi gini, saya berpesan pada anak muda. Yang pertama adalah kita ini adalah sebuah manusia atau bangsa yang sangat beruntung. Kita punya alam yang sangat indah. Ya. Kita punya gunung, punya pantai, punya sawah, dan kita punya seni budaya yang sangat luar biasa. Luar biasa. Seluruh dunia mengakui bahwa orang Bali itu sangat-sangat ahli dengan tangannya. Ya. Kita bisa buat kerajinan, kita bisa buat ukiran, Ya. kita bisa menari Bali yang orang Bali itu kekejungka nggak bisa bikin. Jadi mereka harus bekerja keras untuk kalau mau menjadi orang Bali. Orang luar itu bermimpi ingin menjadi orang Bali. Jangan sampai kebalik kita bermimpi menjadi orang asing, Ya, gitu. betul. Nah itu ini saya. Jadi percayalah anak-anak muda, kalau kita membangun, menjaga harta karun kita yang bernama seni dan budaya, kita akan menjadi manusia yang unggul. Kita akan menjadi manusia unggul. Orang Bali harus tetap menjadi orang Bali dan selalu ingat dengan kebalian. Ya, betul. Jagalah seni dan budaya. Selama kita bisa menjaga seni dan budaya, maka seluruh dunia akan tertarik untuk datang ke Bali. Itu saja. Terima kasih Turah untuk menyediakan waktu dan tempat ini dan mau berdiskusi ringan yang juga nih. Nah, karena juga waktu sudah mulai menunjukkan malam nih. Ya. Yang dudukkan saja, dan terima kasih juga ilmu tadi. Jadinya pikiran Tiang itu terbuka mengenai budaya, dan kita juga melupakan interaksi kita terhadap teman-temannya kita. Jadinya saya terbuka, nanti mungkin teman-teman yang nanti dari Tabanan, dari luar, kalau mau membuat acara kebudayaan, anak muda datang aja ke Puri Anom gitu. Ya, tempat ini selalu terbuka untuk Terbuka. segala kegiatan seni dan budaya. Ya, terima kasih. Nah, tadi Tiang buka nanti Satu dan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.